Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali join. Teman-teman dapat cek kegiatan ibadah kita di channel YouTube GPT KAO Brain TV. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman dapat cek di kolom deskripsi. Youth Online Service akan pindah jam tayang dari yang awalnya hari Sabtu pukul 5 sore menjadi Minggu pukul 9 pagi. Tanpa tunggu lama lagi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Enjoy the service, God bless. Shalom saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita, saya ajak kita untuk datang pada Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan kita. Mari bersama kita sembah Tuhan kita. Dalam hadirat Tuhan kita, ada kekuatan kita, ada pengharapan, ada sukacita. Sebab itu kami datang padamu Tuhan. Sebab itu kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu
di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari saudara saja kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, karena dalam hadirat Tuhan kita ada kedamaian, ada sukacita, ada kelegaan buat kita. Mari hampiri Tuhan kita. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di
hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur, Engkau baik Bapa, Engkau haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau sukacita kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, buat setiap saat dalam hidup kami, buat setiap waktu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tahu Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa kami yang sempurna. Rancangan-Mu indah bagi kami. Sebab itu kami percaya Tuhan, apa yang menjadi keadaan kami saat ini, Tuhan ada bersama kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Haleluya, kami naikkan syukur sebab Engkau baik. Haleluya. Engkau baik Bapa, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu mulia.
terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang Tuhan izinkan terjadi buat kami, semua baik buat kami Bapa. Ingatkan kami senantiasa bahwa Engkau ada di sana Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami ada dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di sana bersama kami. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan itu cukup untuk memberikan kami kekuatan. Hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Sebab itu Tuhan, sertai kami, tuntun setiap langkah kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu. Biar firman-Mu yang menerangi setiap langkah kaki kami. Sehingga Tuhan, kami boleh berjalan Tuhan dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi rema buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat berjumpa kembali teman-teman dan saudara. Pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan pada hari ini, sehingga kami dimampukan melewati hari ini dengan segala kebaikan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, urapilah kami sehingga hati kami mengerti dan mengenal rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saudara, kita saat ini akan membicarakan firman Tuhan mengenai penyertaan Tuhan ya, penyertaan Tuhan yang besar, yang ajaib ya. Dan kalau kita bicara mengenai penyertaan Tuhan, kita pasti akan ingat penyertaan Tuhan kepada Daud, kepada Yusuf, kepada Abraham ya. Tapi pada saat ini kita akan berbicara mengenai penyertaan Tuhan kepada Musa ya. Bagaimana Musa disertai Tuhan dengan mukjizat-mukjizat ya, sehingga Musa dimampukan Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian dengan mukjizat-mukjizat yang menyertai ya. Tuhan adalah Allah yang menyertai. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa adalah suatu bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk dan berkepala batu. Mereka berjalan di tengah padang gurun ya, kering, mengalami kekeringan. Ya, tentu saja mengalami banyak penderitaan. Tetapi Musa dibekali Tuhan dengan hati yang baik ya, dengan hati yang terus percaya kepada Tuhan. Karena oleh penyertaan Tuhan, kita mesti memiliki hati yang menurut rendah hati dan tentu saja percaya, karena ada percaya, ada kekompakan suatu hubungan kita kepada Tuhan, sehingga ketika ada suatu kepercayaan, kuasa Tuhan dapat dikerjakan melalui hati kita, melalui iman kita, maka banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi ya. Karena itu poinnya, harus percaya dan nurut dan rendah hati ya.
Ketika kita merendah, kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan melihat ya. Dan kita itu menjadi suatu wadahnya Tuhan, sehingga kita dapat dipakai oleh Tuhan yang menjadi saluran berkat ya. Haleluya. Kita mau belajar firman Tuhan ketika Musa memukul gunung batu ya, dan dapat mengeluarkan air untuk bangsa Israel ya. Kita mau baca dalam kitab Keluaran 17 ayat yang ke-6 ya. Teman-teman, saudara yang sudah membawa Alkitab Android ya, mari dibuka ya. Kita mau bersama-sama menyimak firman Tuhan ya, membaca dan merenungkan. Keluaran 17 ayat 6 ya. Begini firman Tuhan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel ya. Musa dipakai Tuhan ya untuk memukul gunung batu sehingga keluar airnya, sehingga bangsa itu dapat minum di tengah padang gurun yang kering ya. Dan tidak hanya pada saat ini saja penyertaan Tuhan, ketika bangsa Israel memohon meminta makan daging ya, nah Tuhan memberikannya ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan ya. Bangsa Israel meminta daging dan Musa berdoa. Tetapi pada saat itu ya, sebagai manusia biasa ya waktu itu ya, tentu Musa berpikir, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika bangsa Israel ini meminta daging di tengah padang gurun seperti ini, berapa banyak kambing domba, lembu yang mesti disembelih, berapa banyak ikan di laut yang harus ditangkap ya. Tetapi apa firman Tuhan kepada Musa ya? Kita mau buka di dalam Bilangan 11 ya, kita baca ya, dalam Bilangan 11 ayat yang ke-23 ya. Bilangan 11 ayat yang ke-23 ya. Apa firman Tuhan kepada Musa? Tuhan berkata kepada Musa seperti ini ya. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Dan itu terjadi. Tuhan mendatangkan burung-burung puyuh melimpah di perkemahan orang-orang Israel, sehingga mereka dapat makan daging, seperti yang dikeluhkan oleh bangsa Israel kepada Musa, karena Musa adalah pemimpin mereka ya. Dan pada saat itu jumlah bangsa Israel yang meminta daging berjumlah 600.000. Tuhan memampukan semuanya menjadi ya dan amin, karena firman Tuhan berkuasa ya. Haleluya. Demikian teman-teman ya, di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai tidak hanya di dalam pekerjaan kita, tidak hanya waktu kita sekolah, tidak hanya di dalam kita sedang mengemban tugas yang lain-lainnya, tetapi Tuhan menyertai di dalam kesesakan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan menyertai dan memberikan mujizat-mujizat untuk menopang, sehingga kita dikuatkan. Dengan melihat mujizat kita bersemangat, dengan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka kita akan seperti orang diinjek ya. Kita akan terus semangat memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan, kuasa Tuhan adalah luar biasa ya. Kita di dalam Tuhan, kepercayaan yang kita bangun terus menerus oleh mujizat-mujizat, oleh penyertaannya, kita langsung melihat sendiri, berhadapan sendiri. Itu membuat kita tambah percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman dan saudara semuanya? Apa yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kita? Nah, mari kita merefleksi, kita mengingat segala kebaikan Tuhan, pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Di dalam kesesakan ada penyertaan ya. Seperti misalnya seperti saat ini ya teman-teman saudara ya, dalam masa-masa pandemi banyak orang mungkin kesusahan, banyak orang kehilangan pekerjaan, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap memberikan kekuatan, sehingga dalam kesesakan, kesempitan, kita tetap jangan berbuat dosa ya. Kita tetap melakukan kebaikan, kita tetap memandang Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Maka ketika kita katakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, itulah energi kita. Kita mengeluarkan sesuatu yang baik, dan apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan, kita ucapkan, itu akan menggema kepada kita ya. Seperti dalam Amsal, apa yang kita katakan itu nanti akan menggema ya.
Itu ya teman-teman, saudara dan saudara. Nah, teman-teman semuanya, wujud dari percaya adalah apa tadi? Yaitu nurut dan rendah hati ya, seperti tempat air ya. Kalau tempat yang paling rendah dia akan mendapat banyak asupan air ya. Kita akan dekat ya dengan Tuhan ya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Dalam masa-masa seperti ini semua orang pasti akan mengalami kekurangan mungkin dalam pekerjaan, semuanya dirumahkan. Mungkin ada beberapa yang masih bekerja ya, kita mengucap syukur. Pada saat kesesakan mungkin ada saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami kekurangan atau mengalami kehimpitan atau mengalami kesesakan. Nah, pada saat inilah iman kita harus dikerjakan ya. Bahkan kepada saudara-saudara yang mereka bahkan tidak ada sesuatu, tidak mempunyai sesuatu yang untuk dijual, tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan ya. Inilah saatnya kita akan menjadi berkat ya. Kalau kita mengatakan seperti ini nih, misalnya, aku juga mengalami kesesakan, aku juga seperti ini. Nah, kalau itu yang kita katakan, maka itu yang akan terjadi. Tapi katakanlah, oh ya, pada saat seperti ini, ketika banyak orang memohon pertolongan, meminta, nah aku harus jadi berkat ya. Nah, terutama kepada saudara-saudara kita ya, mereka mungkin sedang berkumpul memohon perlindungan, meminta pertolongan pada kita. Nah, kita jangan bersungut-sungut ya, kita mesti mengeluarkan berkat untuk mereka ya. Saudara-saudara kita, mungkin orang tua, mungkin kakak adik, mungkin saudara dekatnya, disitulah kita, iman kita harus hidup. Dan ya teman-teman saudara, nah demikian firman Tuhan teman-teman saudara ya. Mari kita bersama-sama tetap menjadi berkat ya, karena penyertaan Tuhan demikian luar biasa. Jika Tuhan menyertai, maka semuanya akan menjadi indah ya. Segala kebajikan, kemurahan itu yang akan mengikuti kita. Sekalipun dalam kesesakan, Tuhan menyertai. Janji Tuhan, dimanapun kita berjalan, hidup kita seturut firman Tuhan, maka tangan Tuhan menopang kita, memegang kita, menyertai sampai kita menuju kepada Maranatha. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih teman-teman, saudara. Mari kita akan berdoa ya untuk sebagai penutup firman-Nya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan saat ini. Apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah disampaikan, biarlah itu menjadi kekuatan, penghiburan, dan menjadi keteguhan di hati kami, supaya dalam menghadapi hidup ini, manakala ada kekhawatiran, ketakutan, persoalan masalah dalam segala hal, kami tetap pandang bahwa Tuhan itu baik. Tuhan menyertai umatnya, Tuhan menyertai kami dan memberkati dan mencukupkan segala sesuatu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi nanti pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkatimu dan memberkati saya. Segala kebajikan, kemurahan mengikutimu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus.